darajatina wa zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana kaiman ayatina ilman liqadna alisharibana wal qurba rojauna akhiran yilmamuna qasidana wa'idana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tidak terasa ya, kita ini sudah ada 240 peserta. Wah, Bin Sada hebat. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk acara berikutnya adalah sambutan kepala sekolah yang pada pagi hari ini, karena beliau berhalangan, maka akan diwakili oleh sesepuh dari Bintoro 1 Demak. Ya, kepada Bapak Abdul Haris SPD MPD kami persilakan. Silakan kembali untuk memute mikrofon masing-masing ya, sayang ya. Oke, Bu. Meneng kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Bintoro 1 yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak sekalian, siswa-siswi SD Bintoro 1 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang pagi hari ini mengikuti kegiatan Maulid Nabi meskipun kalian berada di masing-masing, namun dengan melalui aplikasi Zoom Meeting ini kalian bisa mengikuti dengan baik. Ini merupakan satu nikmat
yang patut kita syukuri bersama. Untuk itu, mari kita lafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya yang besok bisa berdampingan dengan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, sebagai wujud tanda kecintaan kita pada Nabi Muhammad, marilah kita lafalkan sholat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, serta Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan di sini saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Rasid, yang karena pada hari ini beliau ada kegiatan di LPMP Jawa Tengah, maka beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh SD Bintoro 1 atau Binsade Tercinta. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang dimotori oleh teman-teman guru PAI, Pak Hamdan dan Windah, yang pada akhirnya acara ini bisa terselenggara dan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas upayanya serta dukungannya sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Yang selanjutnya saya ucapkan pada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya jadikan satu catatan amal saleh yang senantiasa akan catat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan imbalan yang berlipat. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan pada anak-anak sekalian yang telah sudi mengikuti acara ini meskipun kita jarak jauh di rumah kalian masing-masing, namun tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya yakin meskipun kita terpisah, ada di sekolah Bapak dan Ibu dan tentunya anak-anak sekalian di rumah, namun harapannya acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Di acara inti nanti akan disampaikan penyampaian cerita tentang perjalanan hidup dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, saya harap anak-anak serta Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk anak-anak nanti akan ada tugas untuk kalian semuanya. Setelah acara ini dilaksanakan, khususnya penyampaian cerita kenabian junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nanti anak-anak ada tugas untuk meresum atau membuat ringkasan cerita melalui aplikasi nanti yang akan dibagikan pada kalian masing-masing. Maka dari itu ikuti dengan baik. Kalian bisa sambil menikmati sajian snack yang kalian persiapkan masing-masing. Saya yakin kalian mesti di depan HP atau di depan laptop sudah kalian sediakan ada minuman dan snack, tak apa-apa, boleh ya. Yang penting mengikuti dengan baik. Anak-anak sekalian, ada hal penting yang ingin Pak Aris sampaikan dalam hal ini kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi, yaitu ada hikmah atau ada hal yang perlu kita perhatikan manakala kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
apa sebenarnya hikmah yang dapat kita petik dalam acara ini? Dari perjalanan Nabi Muhammad SAW atau kisah kehidupan dari sejak lahir sampai beliau diangkat menjadi Rasul, banyak cerita, banyak sejarah yang mungkin nanti akan disampaikan oleh tokoh kita nanti yang akan menceritakan perjalanan kehidupan Nabi. Pak Aris hanya ingin menyampaikan hikmahnya saja. Ada 5 hikmah pokok dalam peringatan Maulid Nabi yang harus senantiasa kita ingat. Di antaranya, yang pertama adalah memotivasi diri untuk selalu bersolawat. Jadi, bukti kita, kecintaan kita pada Rasulullah itu buktikan dengan sholawat, anak. Mengapa kita harus bersolawat? Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya sudah menyampaikan tadi yang Pak Aris sampaikan di Muqaddimah bahwa Allah dan para malaikat itu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini anak-anak. Jangan pernah bosan, jangan pernah merasa berat, jangan pernah merasa malas untuk selalu bersolawat. Karena dengan bersolawat, kita akan mendapatkan keberkahan. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan itu bisa kalian peroleh saat ini mungkin, atau nanti di hari kemudian. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang kedua, kalau kita memperingati peringatan Maulid Nabi itu sebagai ekspresi kebahagiaan. Kita bahagia, anak-anak kita senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kita dapat membayangkan seumpama Rasulullah ini tidak dihadirkan, tidak dilahirkan di dunia ini, kita akan selalu dalam kegelapan. Kita akan selalu dan kita akan selalu dalam hidup yang sengsara, mungkin dunia dan akhirat. Ekspresi kebahagiaan, senang pada Rasulullah. Bahkan sebuah cerita, Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad itu seorang kafir. Kafir itu tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di saat Nabi lahir, pamannya yang bernama Abu Jahal ini senang. Aku senang karena ada keponakanku yang terlahir ke dunia. Ya, merasa senang. Dan dari rasa senang ini Allah memberikan satu rahmat. Bahwa setiap hari Senin, Abu Jahal yang mendapat siksa kubur, itu diberi keringanan. Dari Allah memberikan keringanan pada setiap hari Senin kepada Abu Jahal hanya karena merasa cinta pada Nabi Muhammad. Padahal beliau adalah seorang kafir. Nah, apalagi kita, umat Nabi Muhammad, umat Islam, kaum muslimin di seluruh dunia merasa senang. Apa wujudnya? Mungkin ada di musola, di masjid sering kita bacakan riwayat Nabi Muhammad dengan lagu-lagu atau syair-syair yang indah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Mari bersama-sama anak-anak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, syamsun anta badrun alaika, ya wa ali
Muhammad Mir. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul. Salam alaika salam alaika salam alaika ekspresi kebahagiaan kita menyambut peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kita bisa berkumpul bersama, ada rebana atau ada terbangan, ya suaranya menjadi lebih semangat. Oke, hikmah yang ketiga adalah merawat dan meneguhkan kecintaan pada Nabi. Jadi kita harus rasa cinta pada Nabi Muhammad, mengalahkan segalanya. Karena Nabi Muhammad itu menjadi figur sentral. Seorang peneliti dari Barat itu pernah meneliti, melakukan penelitian orang-orang yang terhebat di dunia. Ada tokoh agama, ada presiden, ada filsafat, atau filosof, ada yang lain. Dan ternyata dari hasil penelitian itu tak terduga. Ternyata Nabi Muhammad itu menjadi orang peringkat pertama yang bisa mengaruhi dunia. Ini betul, nanti anak-anak bisa cari di internet melalui Google, ya, penelitian orang Barat yang membuktikan bahwa ternyata Nabi Muhammad itu menjadi tokoh yang paling hebat di dunia, atau tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya. Jadi mari Nabi Muhammad ini kita jadikan figur sentral anak-anak. Dari perilaku beliau, ucapan beliau, apa saja yang pernah dilakukan oleh beliau ini akan menjadi suri tauladan untuk kita. Karena Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira." Bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita tiru dan kita laksanakan dalam kehidupan. Yang hikmah yang terakhir anak-anak, bahwa dalam memperingati Maulid Nabi ini yaitu kita mengingatkan kembali akan dua wasiat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum beliau meninggal ada wasiat yang disampaikan di hadapan para keluarga, istri, anak, dan para sahabat. Dua wasiat itu apa? Yaitu ada hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum biha kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau dua perkara ini kalian laksanakan, kalian tidak akan tersesat. Jadi dua perkara ini membuat kita tidak tersesat, membuat hidup kita menjadi teratur, terarah. Inilah wasiat Nabi Muhammad. Dua perkara itu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quranul Karim yang kita baca itu menjadi pedoman hidup kita. Di sana mengandung cerita, sejarah, dan banyak sekali hikmah-hikmah dan berkah yang dapat kita ambil dari bacaan Al-Quran ini. Maka jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran, anak. Jangan pernah malas untuk belajar tentang Al-Quran. Jangan pernah malas untuk selalu mempelajari dan memperdalam Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah Rasul yang berupa hadis Nabi, yang ini merupakan perwujudan dari perilaku, ucapan beliau dalam hidup dan kehidupan yang bisa kita jadikan pedoman. Itu anak-anak yang Pak Aris sampaikan, ada hikmah yang dapat kita petik dalam memperingatan Maulid Nabi ini, yaitu selalu cinta, selalu bersolawat, selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai figur sentral, dan selalu menjaga serta mempelajari Al-Quran dan hadis agar hidup kita ini menjadi terarah dan baik.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan Dewan Guru yang telah susah payah untuk menyelenggarakan acara ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya membawa berkah untuk SD Bintaro 1 pada umumnya. Lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saintiansi Ratnaningsi. Rasa ngono goan. Jajane ndi? Haji. Jajane ndi? Ana suarane. Iki, Pak. Santen. Audionya tolong dimatikan. Uang menang pokoknya mah. Tolong audio dimatikan berisik. Diunek. Kue pak mangan ke pantang. Di lupa. Lupa kan ada. Bawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Haris. Masya Allah ya. Barakallah untuk Bapak Haris. Alhamdulillah jazakallahu khairah. Ternyata suaranya Pak Haris tidak kalah merdunya dengan Ananda tadi yang telah melantunkan tilawah maupun silahkan Ananda yang ada di rumah, silahkan untuk memute-kan suaranya. Bentar lagi kita akan menginjak memasuki acara inti puncak dalam peringatan Maulud Nabi pada pagi hari ini. Silahkan ketika sudah di-mute-kan, tetap biarkan mikrofon kalian yang berada di kiri itu tetap berada tanda merah dan ada silangnya, ya. Nanti ketika ada salam atau ada pembicaraan, silahkan cukup menjawab di rumah, tidak perlu untuk menekan unmute-nya, ya. Jadi tetap mikrofon kalian dalam keadaan mute, ya. Mic-nya tolong dimatikan. Haris. Amin. Atena. Ananda, nanti pada akhir acara kalian akan mendapatkan kerjaan. Jadi pada peringatan kali ini tidak hanya kalian mendengarkan dari rumah, tapi ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong mic-nya dimatiin. Tugasnya untuk kelas 1, 2, 3. Ya. Ceritakan kembali dongeng yang akan disampaikan oleh pembicara yang hari ini nanti akan bercerita tentang apa ya. Nah, nanti didengarkan ya dengan seksama, disimak. Duduk yang manis, duduk yang rapi, bersama keluarga di rumah, bersama teman-teman. Disimak dengan sungguh-sungguh, supaya nanti kalian dapat menceritakan kembali. Nanti anak-anak bercerita, kemudian di video, dan videonya dikirim ke link yang akan dibagikan melalui WAG kelas masing-masing. Nah, jangan khawatir. Pada perayaan kali ini, Bapak dan Ibu akan memberikan reward
kepada Ananda yang mengirimkan tugas terbaik. Mohon untuk Ananda tidak mencoret-coret layar ya. Ya, silahkan. Woi, siapa yang nyoret-nyoret di Ya, Ananda sana, weh? mohon supaya Mana jangan saya tahu. mengaktifkan pensilnya, ya. Pensilnya jangan diaktifkan, sayang. Oke, yang lain bisa tenang ya, sayang ya. Menyimak, jangan Ya. apa namanya. Yang lain silakan menyimak Nyoret-nyoret. dengan tenang. Mikrofonnya tetap dalam keadaan mute. Dalam keadaan mikrofonnya itu merah dan ada tanda silangnya. Ya. Jangan menekan beberapa tanda yang ada di bawah. Oke? Ya. Jangan ditekan-tekan ya, sayang ya. Ya. Silakan dijawab dalam hati saja. Tidak perlu unmute-kan. Jadi dalam keadaan mute saja, tidak apa-apa. Nah, ini adalah tugas untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi, nanti buatlah rangkuman dari dongeng yang akan disampaikan pembicara. Sayang, ayo tangannya. Jangan coret-coret ya, nak ya. Tolong, ya. Jangan dicoret-coret. Jangan menyoret-nyoret. Woi, Mas Apa? Pensilnya kan yang di. Oke, ini Budian ulangi untuk tugas kelas 1, 2, 3 adalah menceritakan kembali dongeng yang akan disampaikan oleh pembicara. Nah, Ada dicoret-coret, ya. Woi. Ananda, ayo yang lain. Ayo, anak soleh-solehah Budian dan ibu-ibu semua, Bapak Jangan dicoret-coret dong. Iya, Ananda, silakan tenang dulu ya sayang ya. Silakan tenang dulu. Silakan mic-nya tetap mute ya. Ananda semua silakan mikrofonnya biarkan tetap warna merah ada tanda silang ya. Dan jangan mengklik bagian bawah. Ada yang mengklik pensil lagi ini Bu Roma? Kalau iya Budian tahu sayang, Budian tahu. Oke. Ada saya, Bu. Iya, Budian tahu sayang. Budian di sini bisa kok melihat kok. Jangan khawatir ya. Silahkan tetap keadaan mute ya, jangan diubah-ubah. Ya, tidak usah diberitahu, Budian sudah tahu kok. Terima kasih ya sayang ya. Oke, Budian ulangi untuk tugas. Nanti kalau ada pemateri. Ananda, tolong untuk pensilnya bagian bawah itu jangan diklik ya. Nanti kalau diklik ketika ada pemateri, ketika kalian tidak sengaja menggerakkan kursornya, itu nanti kalian bisa mencoret-coret layarnya ya. Duduk dengan tenang, sikap sempurna, kita dengarkan dengan baik, dengan khusyuk ya. Kalau Pak Hamdan dan Bu Indah bilang khusyuk. Jadi tidak hanya sholat yang khusyuk, tapi mendengarkan cerita juga harus khusyuk. Kenapa? Karena ada tugasnya. Dan tugasnya nanti ada rewardnya, ada hadiahnya. Siapa sih yang nggak mau hadiah? Ya kan? Nah, Udah kan Mas. untuk tugas kelas 4, 5, 6. Silahkan Bu Roma. Anak-anak ini untuk ya, untuk tugas kelas 4, 5, 6 adalah membuat rangkuman dari dongeng yang disampaikan oleh pembicara. Nah, petunjuknya nanti silahkan ditulis di kertas folio dan dihias sebagus mungkin ya. Sebagus mungkin. Kemudian dikumpulkan pada pekan yang akan datang.
Ketika Bu Dian, kamu jadwal, sudah pukul 9. ya, Langsung ketika aja. kamu berangkat hari Senin, maka kumpulkan hari Senin. Jika yang berangkat hari Selasa, silahkan berangkat hari Selasa. Ya, dikumpulkan hari Senin atau Selasa. Angkatnya Oke. Selasa, Bu. Ya, silahkan di-mute-kan. Nah, tidak terasa sudah memasuki jam 9 dan Ibu cek di sini sudah ada Kak Kus ternyata ya. Nah, selamat pagi Kak Kus, selamat bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum nanti kalian akan bergabung bersama Kak Kus, izinkan Bu Dian untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nah, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, biarkan Bu Dian pada kesempatan kali ini membukanya dengan membacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Nah, kali ini pembicara yang akan menghangatkan suasana pada pagi hari ini bernama Dr. Muhammad Kusyanto STMT. Beliau lahir di Demak, jadi anak pribumi ini ya. Demak tanggal 30 September tahun 1973. Nah, sekarang beliau ada di alamat beliau ada di Jalan Amposari nomor 105 RT 3 Kelurahan Mundu, Tembalang, Kota Semarang. Nah, boleh nih, nanti kalau sudah tidak corona, kita jalan-jalan ke Semarang, bisa ya Kak Kus ya mampir ke rumah beliau? Bisa Oke, monggo. terima kasih Kak Kus. Nah, lalu pekerjaan beliau apa ya? Oh, ternyata pekerjaan beliau adalah seorang dosen teknik arsitektur dari Universitas Sultan Fatah, atau yang biasa kita sebut Unisfat Demak. Nah, beliau berarti adalah anak dari Demak dan mengharumkan nama Demak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kak Kusyo. Jenjang pendidikan beliau untuk TK-nya ada di Kartini Mijen, Demak, kemudian SD-nya juga di SD Negeri Mijen 1, untuk SMP-nya SMP Mijen Demak, kemudian untuk SMA-nya beliau ini hijrah ya Kak Kus ke SMA Negeri 1 Kudus. Nah, seperti Bu Indah ya. Oh, seperti Bu Indah. Kemudian untuk universitasnya beliau ada di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian mengambil S2 di Undip, dan S3-nya doktor di Arsitek ITB Bandung. Wah, Masya Allah Kak Kus. Anak-anak bisa meniru beliau ya. Ya, jangan putus asa. Kalian harus mencapai cita-cita setinggi mungkin ya. Jangan putus asa. Ini banyak sekali organisasi dan pengalaman beliau. Pengalaman sebagai yurid, training pelatihan, dan pentas mendongeng. Ini kalau Bu Dian bacakan satu-satu bisa sampai nanti siang ini Kak Kus ya. Ya, silahkan nanti kalian bisa yang ingin berkenalan langsung dengan Kak Kus mungkin nanti bisa nge-share nomor HP-nya ya Kak Kus ya di akhir acara. Boleh. Ya. Oke. Nah, terima kasih Kak Kus. Demikian Ibu menjembatani acara pada pagi hari ini. Nanti bisa diteruskan oleh Kak Kus. Ibu mohon sekali lagi Ananda untuk tetap memute-kan atau jangan mengklik ya mikrofon yang berwarna merah silang. Jadi tetap dalam keadaan seperti Ya, Bu. Oke, tetap keadaan mute ya. Silahkan didengarkan dengan seksama. Nah, demikian dari Ibu Dian pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya sepenuhnya waktu kami berikan kepada Bapak Dr. Muhammad Kusyanto STMT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dian.
Adik-adik sekalian, seperti yang Budian katakan, nanti adik-adik semua mic-nya dimatikan. Nanti kalau aku salam tetap dimatikan, menjawabnya tanpa pakai mic. Kemudian nanti kalau Kak Kus bilang sesuatu, nanti teman-teman juga mic-nya dimatikan. Dari awal sampai akhir mic-nya dimatikan, tetap berteriak, tetap semangat, tapi tanpa menghidupkan mic. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah dihidupkan mic-nya. Nggak usah dihidupkan. Mic-nya nggak usah dihidupkan. Mic-nya dimatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku suka diam. Ulangi lagi ya. Kalau kau suka hati bilang oke, oke. Kalau kau suka hati bilang oke, oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Selamat pagi adik, apa kabar? Baik. Selamat pagi adik, apa kabar? Baik. Selamat pagi adik, selamat pagi kakak, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Perkenalkan, nama saya Kakus, bukan Kakus. Oh, kalau Kakus bagus sekali. Ulangi, nama saya Kakus, bukan Kakus. Siapa nama kakak pencerita? Hah? Ada yang bilang kardus. Namanya siapa nama kakak pencerita? Ada yang bilang Kak Ros. Namanya Kak Kus. Ulangi lagi. Siapa nama kakak pencerita? Kak Tus. Namanya Kak Tus. Siapa nama kakak pencerita? Kak. Siapa nama kakak pencerita? Kak Kus yang baik hati akan beri cerita. Kak Kus ganteng apa ganteng? Wah, ada yang bilang jelek. Coba sekali lagi. Coba. Siapa nama kakak pencerita? Hah? Kak Ros. Siapa nama kakak pencerita? Ala kardus. Siapa nama kakak pencerita? Kak. Nama kakak pencerita? Kak. Yang baik hati akan beri cerita. Kakus ganteng apa ganteng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang pengen jadi anak pintar? Pintar ngaji. Siapa yang pengen pintar baca Quran? Siapa yang pengen pintar komputer? Siapa yang pengen pintar matematika? Siapa yang pengen pintar ngapusi? Hah? Ada yang mau pintar ngapusi? Coba lagi. Ya, siapa yang kalau besar pengen jadi presiden? Ada? Siapa yang kalau besar pengen jadi orang hebat? Siapa yang kalau besar pengen jadi? Siapa yang pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi orang hutan? Hah?
Ada yang pengen jadi orang hutan? Ada yang sekarang siapa yang di rumah suka membantu orang tua? Oh, luar biasa. Siapa yang suka membantu ayah? Oh, siapa yang suka membantu ibu? Oke, suka membantu kakak. Oke, siapa yang suka ngompol? Hah? Ada yang suka ngompol? Ternyata tidak. Adik-adik sekalian, saya punya sesuatu. Sebentar, tak carinya. Oh, ini. Boneka Mas Bi. Pasti boneka. Ini apa ya? Ini namanya kain. Namanya kain. Warnanya apa? Warnanya? Hitam. Bahasa Inggris. Pada zaman dahulu, saat Rasulullah belum dilahirkan, Pak, siapa? warnanya hitam. Wah, setelah Rasulullah lahir, adik-adik bisa di-mute, mic-nya dimatikan. Karena suara Kak Kos nggak terdengar. Bisa. Kakus gak ada gambarnya punya. Gak mau. Mic-nya dimatikan. Mic-nya tolong dimatikan. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang buka mic, berarti Kak Kus selesai ceritanya. Tapi kalau adik-adik nanti mic-nya dimatikan sampai selesai, Kak Kus akan cerita sampai selesai. Mau? Oke. Ya, nanti jawabnya cukup tidak pakai mic ya, cukup dari hati atau cukup pakai mangap-mangap gitu, nggak ada suara. Ya, siap? Oke. Ini adalah kain warnanya hitam. Wow, zaman Rasulullah itu disebut dengan zaman kegelapan karena belum ada turunnya yang mengajak untuk berbuat baik. Seperti kain ini warnanya hitam. Ketika Rasulullah sudah lahir, maka menjadi terang benderang dan menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Nah, supaya ini kainnya warnanya berubah gimana ya? Kan Rasulullah datang kemudian berwarna-warni, kemudian cerah. Wah, ini harus berwarna-warni ya. Caranya kita berhitung 1 sampai 10 bahasa Inggris tapi tanpa mic. Siap? Berhitung 1 sampai 10 bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nggak bisa ya? Berarti kenapa ya? Tadi ada yang nggak berhitung. Pak, Maka, jam 9, Pak. Iya, jam 9. Ini sudah dongeng ini. Jam 9 muncul, Pak. Selesai, Pak. Nah, Saya, Pak. ini harus berubah. Syaratnya adik-adik, 10, Pak. sarannya adik-adik harus berhitung 1 sampai pakai bahasa Inggris. Berhitung 1 sampai 10 bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berubah menjadi warna-warni. Nah, sekarang sudah berubah warna-warni. Seperti ketika Rasulullah datang dan berubah menjadi terang benderang bagi orang-orang Mekah dan sekitarnya. Oke, luar biasa. Jadi, nah sekarang kita untuk mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita akan sholawatan dulu bareng-bareng. Siap? Sholawatan tanpa mic ya. Bareng-bareng tanpa mic. Siap? 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hati rasulillah
kulim jahidinilah bi'alil bari ya Allah. Alhamdulillah sudah sholatan semuanya, siap-siap untuk mendengarkan kisah. Raja Abraha memasuki tahta. Brok, 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 brok. Hai para punggawaku semuanya. Hai para prajuritku semuanya. Aku dengar Mekah sekarang menjadi ramai karena banyak orang yang berziarah ke sana. Ada Ka'bah di sana yang akhirnya mereka pergi ke sana. Aku ingin zaman ini, aku ingin negara zaman kita menjadi ramai seperti di Mekah. Aku ingin dibangunkan bangunan yang luar biasa. Bangunan gereja yang sangat megah agar orang-orang berziarah ke Yaman. Agar orang-orang ramai ke zaman. Akhirnya Raja Abraha kemudian mengumpulkan semua arsitek-arsitek yang luar biasa di seluruh kota zaman untuk membuat bangunan yang hebat. Hai arsitek-arsitekku, aku ingin kalian buat bangunan yang hebat, melebihi Ka'bah, agar kota Yaman menjadi kota yang sangat hebat, yang ramai seperti Mekah. Baik, baik. Semua arsitek sudah siap. Maka mulailah arsitek-arsitek itu membangun bangunan gereja yang sangat hebat. Dibangun ke atas. Set, 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 set. Wah, akhirnya bangunan gereja yang besar sudah terbangun, berlapiskan emas, berlapiskan perak, dan berlapiskan mutiara-mutiara yang hebat. Oh, aku senang. Inilah gereja yang sangat hebat. Aku nakal kasih nama Al-Khulais. Pasti orang-orang akan berziarah ke sini. Pasti Mekah akan sepi. Nah, malam hari tiba-tiba ada orang Mekah yang tidak suka dengan adanya bangunan Al-Khulais itu, pelan-pelan masuk ke dalam gereja. Lihat kanan. Nggak ada orang. Lihat kiri. Nggak ada orang. Lihat belakang. Nggak ada orang. Pelan-pelan orang ini malah memberi kotoran di gereja. Wah, gerejanya dikasih kotoran. Wah, setelah itu pergi pelan-pelan pulang, keluar dari gereja, pulang. Nah, pagi harinya prajurit lapor sama Abraham. Lapor Abraham. Yo, ada apa? Aku mendengar dan melihat sendiri gereja kita diberi kotoran oleh orang Mekah. Apa? Nah, nanti kalau Kak Kus bilang, apa? Nanti adik-adik di rumah tanpa mic, tangannya diangkat, sambil bilang, gitu bisa. Nanti kalau Kak Kus bilang, apa? Nanti adik-adik tangan dua-duanya diangkat, sambil bilang, gitu. Bisa? Oke, ulangi lagi. Mic-nya nggak usah dihidupkan. Lapor Abraham. Yo, ada apa? Aku melihat ada orang Mekah yang memberi kotoran di bangunan kita. Apa? Tangannya diangkat. Yes, pinter. Yes. Abraham marah. Abraham marah sekali. Untuk itu, sudah. Untuk itu, hari ini kita siapkan pasukan. Kita masuk pasukan bergajah. Kita akan hancurkan Mekah. Kita hancurkan kota Ka'bah. Dimatikan mic-nya. Kalau enggak, nanti Kak Kos enggak terusan. Kemudian, siapkan pasukan bergajah. Siap, siap, siap. Wah. Kemudian, aku yang akan memimpin langsung menghancurkan Ka'bah.
Hei pasukanku semua, hari ini saatnya kita akan hancurkan Ka'bah. Semua sudah siap? Siap. Pasukan berjaganya juga disiapkan. Pasukan bergajahnya sudah siap. Siap untuk menggempur kota Mekah supaya Ka'bah dihancurkan. Pasukan maju. Wok, wok, wok. Wok, 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 wok. Wok, 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 wok. Berhenti. Ternyata pasukan Abraha berhenti. Kira-kira kenapa ya? Ternyata pasukan Abraha dihentikan oleh pasukan Dunafar. Hei, siapa kamu? Aku, Dunafar. Kamu tidak boleh pergi ke Mekah, karena Mekah kota suci. Apa? Nah, Dedek lupa kan? Kalau Kak Kus bilang, apa? Tangan dua-duanya diangkat, sambil gitu. Hei, mic-nya dimatikan. Hei, siapa kamu? Aku, Dunafar. Kamu tidak boleh pergi ke Mekah, karena Mekah kota suci. Apa? Ah, pinter. Abraha tidak takut. Maju. Bok, 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 bok. Bok, 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 bok. Kira-kira menang siapa? Hah? Yang Ternyata menang Abraha. Abraha pasukannya lebih kuat. Pasukan gajahnya juga lebih kuat. Pasukan maju. Bok, 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 bok. Ternyata dihentikan lagi oleh seseorang. Pasukan berhenti. Ternyata ada yang menghadang lagi. Namanya Nufail bin Habib. Hei, siapa kamu? Aku, Nufail bin Habib. Kamu tidak boleh pergi ke Mekah. Kamu tidak boleh menghancurkan Ka'bah. Apa? Ah, Winter. Aku tidak takut. Pasukan maju. Bok, 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 bok. Bok, 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 bok. Kira-kira menang siapa? Menang Abraha. Abraha ternyata sangat hebat pasukannya. Maju. Bok, 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 bok. Berhenti. Saat sampai di Taif, pasukan Abraha dihentikan oleh pasukan Mas'ud bin Muthalib. Siapa kamu? Aku, Mas'ud bin Muthalib. Kamu tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Mekah. Apa? Ah, Winter. Maju. Bok, 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 bok. Bok, 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 bok. Menang siapa? Menang Abraha. Abraha sangat kuat sekali. Pasukan maju. Bok, 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 bok. Bok, 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 bok. Berhenti. Nah, kita sudah sampai ke Mugomis. Itu Ka'bah sudah kelihatan. Kita akan hancurkan Ka'bah itu. Namun sebelumnya, hai As'ad, siapkan pasukan berkudamu. Masuk ke kota Mekah. Aswad dengan pasukan berkudanya kemudian masuk ke dalam kota Mekah. Masuk ke dalam Mekah. Nah, orang-orang Mekah ketakutan. Datangnya pasukan Aswad. Mereka
pasukan Aswad malah merampas hartanya orang-orang Mekah, termasuk 200 onta miliknya Abdul Muthalib. Wah, orang-orang Mekah bingung. Gimana ini? Aduh, gimana ini? Waduh, gimana ini ya Allah? Ini harus ada yang menemui Abraha ini. Ini kota Mekah jadi berantakan. Akhirnya Abdul Muthalib memberanikan diri untuk menemui Abraha yang ada di Bunggomis di tendanya. Siapa kamu? Aku, Abdul Muthalib. Aku adalah petinggi kota Mekah. Aku yang menjaga kota Mekah. Ada keperluan apa kamu? Aku datang ke sini untuk mengambil hakku, yaitu 200 onta yang telah diambil oleh anak buahmu. Apa? Nah, pintar lupa toh. Kamu datang ke sini hanya untuk mengambil 200 onta. Padahal sebentar lagi Ka'bah akan aku hancurkan. Onta-onta itu adalah milikku. Sedangkan Ka'bah sudah ada yang memilikinya dan sudah ada yang melindunginya. Baik, jangan salahkan kalau aku akan menghancurkan Ka'bah. Silakan, karena sudah ada yang melindunginya. Pasukan, kembalikan 200 unta miliknya Abdul Muthalib. Untanya dikembalikan, kemudian Abdul Muthalib menemui orang-orang Mekah. Hai orang-orang Mekah, aku sudah bertemu dengan Abraha dan kulihat pasukannya luar biasa. Kita tidak mungkin akan bisa menandingi. Untuk itu, selamatkan diri kalian semuanya. Pergilah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah. Selamatkan diri kalian. Ayo selamatkan, ayo selamatkan, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Orang-orang Mekah semuanya pergi, umat dari sekitar Ka'bah menyelamatkan di bukit-bukit sekitarnya. Abraha kemudian sudah siap untuk menggempur kota Mekah. Pasukan maju. Ternyata gajah-gajahnya tidak ada yang bergerak, termasuk gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha yang bernama Mahmud juga tidak bergerak, bahkan tertunduk. Tidak mau bergerak, malah terduduk. Pasukan, pukul gajah-gajah ini, bergerak. Pasukannya kemudian memukul. Gajahnya tidak ada yang bergerak. Bahkan ketika gajahnya itu menoleh ke Yaman, balik ke Yaman, itu malah berdiri dan mulai jalan. Kemudian ditarik lagi oleh pasukannya. Diarahkan ke Mekah. Waktu diarahkan ke Mekah, malah terduduk. Tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba, langit terasa gelap. Semakin ribuan burung bergerak menutupi awan. Wush. 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 Burung itu membawanya dan dua di kedua kakinya. Wush. Bukan. Bukan. Ambekan sih.
Alam yajal kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waj'alahum ka'asfim ma'kul. Semua binasa seperti daun yang dimakan oleh lalat. Nah, di tahun itu disebut dengan tahun gajah karena ada penyerangan dari Abraha dengan pasukan bergajahnya. Di tahun gajah itu lahirlah Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan umat Islam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di Mekah. Dengan datangnya Rasulullah, alhamdulillah menjadi terang benderang dan menjadi teladan bagi kita semuanya. Siapa yang ingin menadani Rasulullah? Siapa yang ingin jadi anak yang soleh? Anak yang solehah? Surga? Masuk neraka? Ada yang masuk neraka? Kakus, hari ini membawa temen, temennya tak ambil dulu. Mana ya teman saya ya? Iya, ini teman saya. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Sebentar, backgroundnya tak matikan dulu backgroundnya. Biar kelihatan ya. Oke, biar kelihatan. Iya. Ya, ini biar kelihatan ya. Saya pakai ini teman saya masuk ya. Ya, ini ora sisiran. Kakus namanya siapa temannya? Ini namanya Anto. Siapa namanya? Anto. Kita bareng bersama-sama kita panggil 1, 2, 3. Anto. Lagi 1, 2, 3. Anto. Tok dipanggil tok. Tok dipanggil tok. Enggak mau noleh. Padahal kalau dipanggil noleh ya. Noleh enggak? Kakus. Boleh mau. Noleh. Noleh enggak? Noleh ya? Coba dipanggil lagi. Tok. Tok dipanggil tok. Tok. Enggak noleh. Padahal kalau dipanggil noleh ya. Noleh enggak? Noleh. Tok. 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 Enggak noleh. Enggak noleh. Enggak noleh. Oh, Tok, katanya kamu noleh, Tok. Tok, enggak noleh. Noleh. Tok, katanya noleh, Tok. Enggak noleh kok. Enggak noleh. Kakus? Iya. Ada acara apa ini? Ini acaranya berkisah. Aku mau ikut. Ngapain mau ikut? Kamu mau ngapain mau ikut? Aku pokoknya mau ikut. Gini, kalau kamu mau ikut, kamu kenalan dulu. Oke. Anto mau kenalan. Oke. Tok, kenalan Tok. Tok. Oke. Ucapkan salam yang sebelah sana. Assalamualaikum. Tengah. Pinter. Tapi assalamualaikum. Lah malah ngobrol. Kebablasan. Alah kebablasan. Masa kok ke sini. Kamu mau ngapain? Aku mau nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Bener enggak? Ini apa? Katanya bisa nyanyi. Ini apa, Kamu Kak? bisa nyanyi? Bisa. Bener enggak? Loh, kamu tuh katanya bisa nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Bener enggak? Terus gini aja lah. Kamu ucapkan ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Bisa. Oke. Bareng-bareng sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang gantian kamu. Siap? 1, 2, 3. Do, re, mi, makan bakso. Makan bakso? Bener itu. Enggak bener. Bener, enggak. Bener, enggak. Bener, enggak.
Ulangi. Sekarang coba lagi ya, siap ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang dari kamu. Do, re, mi, makan bakso. Enggak gitu. Enggak gitu. Udah. Sekarang satu-satu coba. Siap. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang kamu. Do, re, mi, makan bakso. Terserahlah. Gitu. Dah, kamu mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi bangun tidur. Lah wong sudah bangun kok suruh tidur. Itu lagu. Iya. Kamu siap lagunya, siap? Oke. Anto mau menyanyi bangun tidur. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Sekarang? Iya. Sekarang? Iya. Sekarang? Iya. Sekarang kamu nyanyi. Oke. Bangun tidur, ku terus makan. Mandi. Oh iya, mandi. Bangun tidur, ku terus makan. Mandi. Oh, mandi. Iya. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu bersihkan kandang sapiku. Kalau kakak kandang sapi, aku dulu kandang sapi. Oh iya, udah. Udah, kamu tidur aja daripada ganggu. Oke. Anto mau tidur dulu karena nanti malah ganggu ceritanya. Oke, kamu tidur. Hitung 1 sampai 3 ya, siap ya. Berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tok, baru 1 tok. Tok baru 1 tok. Baru 1. Ya baru 1. Ulangi lagi. 1, 2, 3 udah. 2. Tok. Baru 2 tok. Baru 2 tok. Baru 2. Baru 2. Ya baru 2. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, Anto mau tidur dulu, mau istirahat dulu supaya nggak ganggu cerita. Oke, siap ya. Oke, adik-adik sekalian, ada seorang anak yang bernama Syarif. Syarif ini ada di sebuah pondok pesantren dan dia sebagai santri di sana. Nah, si Syarif itu siap-siap mau tidur. Kata Pak Kiai, kalau mau tidur harus berdoa dulu. Doa sebelum tidur. Doanya gimana? Bismillah. Allahumma bismillah. Amin. Si Syarif tidur. Kamu ya. Tidur. Nah, tiba-tiba sudah menjelang subuh, terdengar suara adzan dari masjidnya pesantren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si Syarif bangun dari tidurnya. Aku udah bangun. Aku mau siap-siap pergi ke masjid, mau sholat bareng sama teman-teman pondok pesantren. Akhirnya si Syarif nyari sarung. Sarungnya di mana ya? Oh, ini sarung pakai pecis, pakai sudah. Sekarang aku mau pergi ke masjid. Syarif buka pintu. Tutup lagi. Sampailah pergi ke masjid. Ternyata teman-teman pesantren semuanya juga pergi ke masjid untuk sholat subuh bareng-bareng. Dipimpin oleh Pak Kiai. Oke. Sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Pinter.
Kemudian sudah selesai, Pak Kiai minta semua santri untuk duduk semua, tidak boleh pulang dulu. Ada pengumuman yang mau disampaikan oleh Pak Kiai. Pak Kiainya sudah tua, rambutnya putih, kumisnya putih, jenggotnya putih, bajunya putih, sarungnya putih, giginya kuning, wis tua, kuning. Santri-santriku semua, wis tua ya, wis tua. Kalian dikumpulkan di sini, ada pengumuman untuk kalian semua. Apakah kalian sudah siap? Sudah siap? Belum. Belum. Siap. Wes siap kabeh ya. Oke. Kalau sudah siap, Pak Kiai mau memberikan pengumuman untuk kalian semua. Pengumumannya adalah karena kalian kemarin sudah semesteran, maka kalian nanti libur seminggu di rumah. Nanti kalian boleh pulang ke rumah masing-masing libur 1 minggu. Paham? 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 Kalau sudah paham, kalian boleh bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing libur 1 minggu. Nanti kalau sudah libur 1 minggu, kalian balik lagi ke pondok pesantren. Paham? Paham? Murid-muridnya semuanya sudah siap-siap mau pulang ke rumah masing-masing, termasuk si Syarif. Aku mau ambil tas dulu. Set. Kalau pulang biasanya bawa apa ya? Bawa tas sudah. Bawa apa lagi ya? Bawa sarung. Set. Bawa apa lagi ya? Baju. Set. Bawa apa lagi ya? Pecis. Set. Apa lagi ya? Mosok bawa lemari, ora cukup. Enggak cukup. Semua sudah dimasukkan ke dalam tas, ditutup. Kemudian dipakai. Set. Wah, siap-siap untuk pulang. Aku siap-siap untuk pulang. Siap berangkat. La 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 la. Kalau adik-adik di rumah sambil tepuk tapi mic-nya tidak bisa dibunyikan, bisa mengikuti irama saya. La 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 la. La 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 la. Akhirnya si Syarif sudah sampai ke rumah. Wah, aku sudah sampai rumah. Yes. Sekarang aku mau main sama siapa? Aku punya ayam. Aku kalau di rumah punya ayam. Ayamku di mana ya? Nah, sudah suaranya ya. Di mana ya? Wah, Suaranya Kak Gus. mana? Ternyata ayamnya di sini. Wah, diambil ayamnya. Aku mau main sama ayam nanti pas liburan 1 minggu. Yes, Syarif bermain sama ayamnya selama 1 minggu liburan di rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Wah, sudah 7 hari, berarti liburku sudah selesai. Baiklah, aku mau siap-siap pergi balik lagi ke pondok pesantren. Aku mau ngasih oleh-oleh Pak Kiai apa ya? Aku yo ora duwe apa-apa ya. Nendi kayak apa ya? Wah, apa ayamku ini ya? Wes ora apa-apa wes. Yang penting ikhlas. Mau ngasih sesuatu harus ikhlas. Akhirnya Pak si Syarif siap-siap pergi ke pondok pesantren membawa ayam. Siap berangkat. Sambil tepuk bisa. La 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 la. Akhirnya sampailah ke pondok pesantren. Wah, si Syarif menemui Pak Kiai. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong agak. Nah,
tiba-tiba ada yang membuka dari dalam. Cekat. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Sarip. Aduh, bocah bagus. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Weh, bocah rajin. Wes seminggu saking balik lagi. Alhamdulillah, wes libur. Wah, luar biasa. Kamu sudah balik lagi. Hebat, hebat. Pak Kiai, aku mau ngasih oleh. Oh, rasa ngasih oleh-oleh. Lah wong Pak Kiai ora njaluk kok. Enggak apa-apa. Si Sarip ikhlas. Terus apa? Weh, ngai oleh-oleh apa? Anu, ini seekor ayam. Alhamdulillah matur nuwun bocah bagus. Ya Allah Gusti bocah bagus. Alhamdulillah matur nuwun. Pak Yai matur nuwun. Terus dikai oleh-oleh ayam. Ini ayam ini mana? Oh, yes. Ayamnya taruh ndi yo sini. Wes tak toko kene wis ngene. Nah nek bocah bagus ngene ya kudu dikai hadiah ya. Lah tapi Pak Yai ora ndek apa-apa. Nang ndi? Wah. Wah. Pak Yai duwe kambing. Wah, ora apa-apa. Nah, wes Sarip, karena kamu anak yang baik, kamu sudah ngasih Pak Kiai oleh-oleh ayam, kamu tak kasih hadiah. Ini hadiahnya adalah seekor kambing. Alhamdulillah, aku dapat hadiah kambing dari Pak Kiai. Yes, alhamdulillah. Karena ikhlas, alhamdulillah dapat hadiah dari Pak Kiai. Nah, si Sarip yang dapat hadiah dari Pak Kiai itu kemudian terdengar oleh si Anto. Wah, kalau si Sarip itu ngasihnya ayam dikasih Pak Kiai kambing. Berarti kalau kasih kambing, nanti aku dikasih yang lebih besar. Yes, nanti aku dapat kuda, dapat sapi, kerbau. Wah, dapat apa? Gajah. Pak Kiai Randi gajah. Mas, berapa po? Aku tak siapkan kambing. Si Anto menyiapkan kambing. Terus ngetuk pintunya Pak Kiai. Assalamualaikum. 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 Dari dalam ada yang membuka. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya, si Anto. Wah, bocah bagus. Alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah matur nuwun ya. Kamu sudah balik lagi ke pondok pesantren. Kamu baru ngapain? Aku mau ngasih oleh-oleh. Ora bisa ngasih oleh-oleh. Wong Pak Yai ora njaluk oleh-oleh. Apa-apa. Ini ada seekor kambing. Alhamdulillah bocah bagus. Alhamdulillah. Kambingnya mana kambingnya? Katanya pulangnya jam 10. Iya. Wah, nek bocah bagus ngene ya dikai hadiah nih. Sik kambingnya tak taruh di sini. Nah, tak iket di sini. Set. Kayak hadiah apa ya? Oh, Pak Yai ora ndek apa-apa. Ono suara ayam. Weh, ono ayame si Sarip wis ora apa-apa lah. Lah wong Pak Yai ora ndek apa-apa. Nah, Selesainya jam 10. Nah, Anto, karena kamu anak yang baik, kamu anak yang luar biasa, kamu sudah ngasih oleh-oleh Pak Yai, kamu akan dapat hadiah dari Pak Yai. Yes, aku nanti akan dapat hadiah yang lebih besar daripada kambing. Dapat kerbau, sapi, kuda. Yes, nih Pak Yai ngasih kamu, ini ada hadiah untuk kami, seekor ayam. Wah, bisa aku dapat ayam, betul aku ngasihnya kambing. Saya ngasih ayam dikasih kambing. Nah, itu ceritanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain harus ikhlas. Karena ikhlas, kita insya Allah akan dikasih ganjaran, dikasih pahala oleh Allah. Nah, itu salah satu sifat Rasulullah yang perlu kita teladani adalah sifat ikhlas.
kepada orang lain, ikhlas menjalankan ibadah, ikhlas menjalankan sholat, ikhlas menjalankan belajar, ikhlas untuk menabung, ikhlas untuk menolong orang lain, semuanya ikhlas karena Allah. Itu adalah salah contoh dari teladan dari akhlaknya Rasulullah. Dan kita sebagai umatnya harus meneladani Rasulullah karena ikhlas, sehingga kita kalau melakukan sesuatu juga harus ikhlas. Ya. Nah, sekarang siapa yang tahu siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Yang menciptakan gunung? Yang menciptakan laut? Pencipta langit, apa pencipta bumi, pencipta bulan, Allah. apa pencipta bakwan. Siapa? Manusia. Siapa pencipta gunung? Siapa pencipta lautan? Siapa pencipta awan? Siapa pencipta mie ayam? Hah? Mie ayam. Nah, sekarang tangannya dua-duanya diangkat, kita doa setelah selesai untuk dongengnya. Siap semuanya, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yanbaghi lil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah dosa kami, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah menjadi anak dan solehah, berbakti orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Ya Allah, kami anak dan sehingga menjadi